Kita sekarang ke jalan. Mau ngapain? Mau jemput yang ODGJ. Astaga, jemputnya gimana? Ya udah kita pergi jemput. Nah, pertama nyampe dia udah langsung rasa takut. Tapi akhirnya saya dan suami maju. Nah, ada yang mengadakan perlawanan. Gak mau, berontaklah dia. Tapi ada memang ibu yang orangnya tenang. Jadi saya deketin pelan-pelan. Tapi saya titik terendah saya dari kebersihan mereka, Bu. Saya gak kuat. Iya. Apakah ini yang bisa membuat ibu menyerah? Aduh, saya menyerah, Bu. Nah, terus Bu, ibu sudah melayani mereka dengan full heart seperti itu. Iya. Ya, ada nggak yang membuat ibu menangis gitu dari mereka karena mereka merasa saya dipulihkan karena ibu? Oh. Ada nggak ibu pernah merasakan seperti saya itu? Tuh kalau lihat mereka, karena awalnya gini kan Bu, dimandiin, disuapin, dicebokin. Dengan mereka bisa makan sendiri, mandi Bu. Terus mereka bisa menerima. Ya kalau saya ajarin mereka, at least gini loh Bu, mereka bisa urus diri sendiri. Bagi saya Bu itu satu apresiasi dari Tuhan yang luar biasa. Di situ saya sangat bersyukur. Apalagi mereka bisa apalin ayat firman Tuhan. Itu berapa ayat itu mereka terapi. Bisa? Banyak Bu, bisa 100. Itu 100. Terapi kami gitu loh Bu. Karena gini, saya percaya ada kuasa dalam firman itu untuk menyembuhkan. Ya, kan saya tidak ajarkan yang buruk kan Bu. Tidak yang jelek saya ajarkan. Bukan sesuatu yang menyimpang. Kalau akhirnya saya mengatakan begini sama mereka. Tuhan mengasihi kamu. Ayo bangkit. Engkau berharga. Ayo mengucap syukur. Itu kan satu kebenaran. Yang semua orang pun bisa terima. Betul gak Bu Lim? Ya, jadi itulah. Nah, jadi terapi kami di Gerasa itu Bu. Seperti tadi saya katakan ada doa, ya, konseling, ada juga untuk memperlengkapi mereka dari sisi skill. Saya ajarin mereka bikin keset, menjahit, merangkai bunga. Ya, Bu? Bisa Bu. Setelah pulih. Setelah pulih ya, waktu belum ya nggak bisa lah. Ya, setelah pulih mereka bisa melakukan seperti itu ya. Dengan harapan keterampilan betul, Bu, yang memperlengkapi mereka. Supaya kalau toh memang ada keluarga yang jemput, ya minimal mereka sudah punya skill Bu. Untuk mereka bisa melanjutkan hidup. Keluarganya dari mana tahu kalau mereka itu ada di Gerasa Bu? Kan ibu ambilnya di jalan. Dari jalan, betul. Nah sekarang kan zamannya udah canggih Bu Debbie. Kalau dulu ada orang hilang kita bingung infonya kemana. Pastinya ke RRI, ke radio atau enggak TVRI. Nah sekarang Bu banyak YouTuber. Di Gerasa aja YouTuber datang seabrek-abrek Bu. Belum peliputan ya di TV nasional. Dulu juga ada TVRI yang liput kita. Jadi apalagi ada IG, ada Facebook. Ya, jadi ini keluarga saya. Datanglah. Jadi kami memperlengkapi mereka dari sisi skill supaya pada saat keluarga jemput ya nggak jadi beban buat keluarga. Bahwa dia ada untuk bisa melanjutkan kehidupan. Misalnya gini loh Bu, ada kesibukan buat dia. Ya. Supaya nggak bengong. Ya, dan keluarga juga yang jemput kami edukasi ke keluarga. Jangan kasih dia satu hal yang membebani dia. Karena rentan untuk kumat ada loh Bu. Oh ada kemungkinan ke situ ya. Semua penyakit Bu Ling, bukan cuma kejiwaan. Kalau kita nggak bisa memanage emosi, pola hidup, bisa nggak Bu kumat dia? Ya bisa lah. Ada yang dijemput keluarga tapi pada akhirnya apa? Di jalan lagi. Oh ada ibu pernah mengalami seperti itu? Ada Bu, dijemput keluarga, sudah sembuh. Karena memang tidak nyaman udah di sembuh. keluarga. Tapi pada akhirnya saya dengar informasi bahwa sudah di jalan. Sampai saya diomongin, Bu Vera mau jemput lagi. Saya bilang dia sudah ada keluarga. Gak bisa, keluarga udah jemput dia. Ya, jadi kalau toh memang keluarga jemput, kami edukasi keluarga. Supaya keluarga bisa lah memanage lah orang itu. Jangan sampai lepas dari Gerasa sembuh, sampai di keluarga 1-2 bulan. Kumat lagi. Nah, terus keluarga gak mau urus lagi, di jalan lagi. Karena ini ada Bu, yang akhirnya di jalan lagi. Kan kasihan. Lebih baik dia di Gerasa Bu. Ya, bantu orang lagi yang betul. lain. Saya tanamkan ke mereka. Di saat kalian di jalan, Bunda urus.
kalian sembuh pulih. Nah kalau sampai ada anggota keluarga yang baru, kalian belajar juga mengurus, melayani mereka, gitu loh Bu. Nah ada juga keluarga yang sudah datang, Bu Vera, saya mau jemput ya, oh iya datang Bu. Gitu sampai nggak jadi ya, nggak jadi jemput. Kenapa alasannya nggak jadi mau Bu? Padahal udah sembuh loh. Tapi saya bilang ya sudahlah. Kalau memang keluarga nggak mau terima, ya udahlah. Jadi apa saya yang lebih dulu dipanggil Tuhan iya. atau kamu? Marilah kita saling melayani aja. Kalau saya paksain pulang Bu, kira-kira pulangnya kemana? Pasti kan ke jalan lagi. Iya. Kalau keluarga menolak kan nggak mungkin dia akan tinggal di rumah Bu. Iya betul. Pasti di jalan lagi. Betul. Sudah video call. Iya nanti datang ya, nggak datang-datang sampai tahun sekarang. Jadi saya dan suami akhirnya ambil keputusan. Kalau memang keluarga tidak jemput, ya sudah, tinggal bersama dengan kami seumur hidup. Nah, seumur hidup. Ya, kalau memang mau jemput, ya sudah. Itu hak mereka Bu. Saya nggak bisa tahan karena tugas kita untuk melayani mereka, memulihkan mereka, betul. Tapi selebihnya, kalau memang mereka mau pulang dan keluarga mau jemput silakan. Dan saya tanya ke mereka, mau pulang nggak? Nggak mau Bunda. Tapi ada yang bilang, iya Bunda saya mau pulang. Oke, di mana rumahnya? Biar Bunda antar. Dia jawab ke saya. Gak tahu saya rumahnya lah. Kenapa kamu gak tahu? Soalnya Bunda kami kontrakan. Nah kira-kira kalau rumah kontrakan gimana Bu? Iya pindah-pindah kan. Pindah-pindah. Jadi memang mereka ya bisa dikatakan 100% lah. Dari ekonomi lemah. Yang mungkin pada saat sakit diurusin. Tapi ya mungkin dengan berbagai alasan. Karena urus orang begitu kan gak gampang Bu di rumah. Iya gak gampang banget. Iya. Kan gak mungkin keluarga stay 24 jam urus. Tangani rawat dia. Kan keluarga harus cari nafkah. Betul. Iya kan Bu? Nah kalau akhirnya urus dia berarti kan gak bisa cari nafkah. Iya. Begitu cari nafkah dia ada di rumah. Ya bisa jadi kan dia kabur Bu. Iya. Nah karena saya pengalaman waktu satu orang ibu datang jemput. Saya bilang sama dia, anak ibu sakitnya dari kapan? Dari SMA. Tamat SMA. Nah kok dia bisa ada di jalan? Dia bilang, anak saya jajan keluar. Lah kalau sudah tahu begitu ya jangan dibiarin sendiri. Betul gak Bu Debi? Didampingi. Nah itu alasan dia buat saya. Entah benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi akhirnya saya bilang ya janganlah. Harus didampingi. Sudah tahu dia mengalami keterbatasan. Bahwa bisa aja dia gak pulang lagi. Nah itu loh Bu Debi. Tapi ada gak Bu yang dijemput keluarganya gitu ya? Tapi dia gak mau pulang. Maunya tetap di... Oh ada. Bunda gimana dong? Karena saya... sudah nyaman mereka pasti itu iya betul. Ada teman-temannya ya. Ada teman-temannya ramai. Bundanya juga udah dan nyaman gini Bu, pasti. saya tuh kasih mereka tanggung jawab ketua kelompok. Ketua kelompok itu urus misalnya peralatan makan, ya kan Bu? Kayak asrama gitu. Iya betul, ada bersih-bersih kamar. Nah begitu dia dijemput dia bilang begini, terus anak buah saya gimana Bunda? Aduh jangan, oh nggak boleh, kamu udah dijemput sama keluarga, tenang aja, nanti ada ketua lagi yang baru. Nah baru dia pulang. Nah ada yang udah pulang telepon saya, Bunda aku udah ada loh, udah di rumah. Aja main, enggak udah nggak diizin sama orang tua. Ya mereka telepon saya. Oke. Ibu menjalani ini hari-hari ini umur berapa Bu yang usia jiwa binaan ODGJ Ibu? 23 tahun sampai 65. Karena Bu Debi mereka kan begitu nyampe nggak ada identitas Bu. Jadi kan saya hanya lihat dari fisik aja. Ya. Tapi ada yang memang masih ingat tahun kelahiran. Tapi ada memang yang udah lupa. Saya meskipun udah sembuh, saya tanya dia tahun berapa ya Bunda? Ya ada seperti saking mungkin udah lama di jalan ya. Jadi sekarang usia 23 sampai 65. Semuanya perempuan loh Bu. Gak ada laki-laki ya. Iya betul. Biasanya proses dari mereka masuk sampai mereka sembuh tuh berapa lama? Itu sih tergantung dia buka hati. Oke. Ya. Semua kembali ke hati ya. Ya kalau memang dia akhirnya bisa bersyukur. Menerima kenyataan gitu kan Bu. Dia bisa mengampuni ya. Biasanya sih kalau ekonomi agak cepet ya. Karena kadang-kadang kan orang suka depresi karena kekurangan ekonomi ya. Tapi begitu dia merasa ya saya tercukupi. Oke, pasti jiwanya gak terlalu bergejolak. Tapi yang agak susah itu kalau mengalami traumatik. Ya, misalnya kekerasan gitu loh. Dia merasa terluka gak ada harganya. Terus dikhianati. Itu mendampinginya itu butuh waktu juga Bu. Ya meskipun dia udah pulih. Tapi sosoknya bisa lebih lagi.
Karena ingat masa lalu. Up and down Nah iya betul Bu. Nah jadi up and down itu memang dia alami. Nah kalau kita yang belum pernah mengalami, kita istilahnya untuk ke situ kan agak jauh. Nah beda dengan orang yang sudah ya, yang saya katakan penyintas lah. Mereka saya katakan yang sudah sembuh penyintas lah. Ya, nah dia kan Bu inget lah. Kok saya ya dikhianati, disakiti, nggak dipeduli, terus saya akhirnya sendiri. Aduh, gimana? Ya, mengasihani diri sendiri ya semua kita bisa. Ya, saya seharusnya ada di tengah-tengah keluarga. Saya seharusnya ada di suami dan anak-anak. Tapi kenapa saya? Nah, up and down itulah yang kita memang harus dampingi dia Bu. Makanya kalau keluarga menjemput, saya kasih edukasi, nggak bisa. Terus terima, terus akhirnya udah jalan hidup yang nggak bisa loh Bu. Rentan lagi. Nah dirasa juga begitu. Kalau akhirnya, kenapa? Bunda ingat ya sudahlah, belajar mengucap syukur. Ya berdoa, kalau memang Tuhan pertemukan ya. Makanya kamu mau pulang, aduh enggak Bunda, pulangnya kemana? Nah ya sudahlah, mengucap syukur ya. Ada Bapak, ada Bunda, ada keluarga Bunda yang sayang sama. Gitu Bu. Ya Bu, saya mau tanya, apakah sebelum Ibu masuk terjun dalam Yayasan Gerasa ini, Ibu ini orangnya sabar atau enggak? Saya orangnya nggak sabar Bu Debbie. Ya mungkin. Kayaknya mustahil ya. Orang yang nggak sabar itu mau merawat ya. Itulah saya bersyukur ke Tuhan. Banyak hal saya diproses oleh Tuhan lewat mereka. Dari kesabaran, dari ketulusan juga. Ya, dari kasih juga. Justru dengan mereka hadir dalam hidup saya, banyak yang hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Jadi memberkati diberkati ya. Betul Bu. Jadi akhirnya kita memandang orang itu enggak cuma bicara saya dapat keuntungan atau tidak. Gitu loh Bu. Feedbacknya buat saya apa. Begitu juga dalam pelayanan. Sorry, karena Ibu bilang masalah keuntungan atau tidak, di awal itu kan Ibu harus memberi makan mereka. Oh ya betul Bu. Nah, itu apa yang Ibu lakukan? Pergumulan buat saya Sumbernya Bu. juga ya. Dari mana? Karena kan kita juga mikir kalau boleh tahu sekarang nih ada berapa nih Bu? 75. Tuh, 75. Dan yang pulang udah banyak ya Bu ya. Kita udah ratusan. Yang pulang udah banyak. Nah, kasih makan itu pergumulan tersendiri Bu. Karena orang mereka tuh makannya banyak. Mungkin, boleh tahu banyaknya seberapa? Aduh Bu, itu piring sampai nih kayak gunung mau meletus. Padahal itu perempuan ya? Perempuan. Saya dan Pak Lukas sekali makan? Sekali makan Bu. Wow. Gini ya Bu ya, kami 75. Misalnya kalau pagi kami skip, cuma makannya bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau sekali masak tuh 7 kilo. Nah, jadi kan dia mekar gitu loh. 7 bisa. Kilo tuh iya. Nah, kalau tidak ada kacang hijau, karena kacang hijau juga kan mahal. Sekilo ya, lebih baik beli beras kan Bu. Berarti makan pagi. Makan pagi itu magic tier yang besar. Yang buat catering. 7 kilo, ya betul. 7 kilo ada kan? Yang paling besar loh. Nah, berarti masak 2. Berarti itu 14 kilo. Siang 3 magic jar. Itu untuk sekali makan? Sekali makan. Sekali makan tadi dibilang? Iya, kan kayak gunung mau meledak. Nah, berarti 2, 4, 7. Jadi sehari itu bisa 7 magic jar. 7 kali 7, 49 kilo Bu Ling-Ling. Wah, 1 kali 2 Nah, untuk yang sekarang. Tapi yang dulu ya lumayan juga. Nah, uangnya dari mana? Nah, itulah stres juga kan saya Bu. Iya. Saya jujur, saya dulu banyak, sekarang sih udah udah bertobat. Dulu Bu banyak kredit card. Ya, saya ingat ada Danamon, semua lah Ibu punya. Segala macam, ada dulu BNI, semua bank lah ya, hampir ada Niaga, ya udah segala macam. Saya sampai bercanda, udah mau patah-patah nih. Karena untuk membiayai makan mereka, kan nggak ada yang kenal kan? Iya, nggak ada yang kenal. Nggak ada. Harus berobat, harus makan, belum urus mereka sambil nangis-nangis, dipukulin, digebukin lagi sayanya. Jadi kan udah. Jadi masalah itu kayaknya ibunya yang stres ya. Bu Debbie dan Bu Ling-Ling, 1 tahun pertama saya stres, depresi mungkin kali. Saya uring-uringan loh Bu, saya marah-marah. Saya marah dengan kenyataan saya. Aduh, kenapa saya begini? Marah-marah. Tapi depresi akhirnya bisa dikendalikan. Ya, kalau jadi istilahnya gini, akhirnya saya menyadari Tuhan, Engkau yang membawaku
Engkau yang memanggilku pasti engkau memperlengkapiku. Amin. Saya nangis loh Bu, nangis sama Tuhan. Berantem dengan suami. Oh saya dengan Pak Lukas hampir tiap hari berantem. Iya karena gara-gara visinya dia kan. Berantemnya bukan soal cinta yang berantem. Iya. Tanggung jawab. Iya. Karena maaf Kan saya harus semua bersihin dimulai perutnya. kan dari Pak Lukas. Iya kan hatiku Tapi berat. yang ngerjain ibu. Iya. Karena perempuan. Ya, betul kan Bu? Pagi harus karena mereka nggak bisa masak tadinya. Harus masakin, cuciin baju. Jadi kan jadi pembantu, mandiin. Iya. Awan itu Belum dipukul-pukul. belum digebuk-gebukin sayanya. Jadi 1 tahun pertama itu masa-masa yang berat. Aduh itu kalau bukan karena udah. Tuhan ya Bu Iya, ya. Saya bilang, betul. kalau bukan Semua karena karena Tuhan, saya Tuhan. pasien yang ke-76 kali. Ya kalau bukan karena Tuhan loh Bu. Tapi itulah kasih Tuhan buat saya. Makanya setiap kita pernah mengalami titik terendah dalam hidup ini. Iya, Ya, iya, tapi akhirnya kita lihat kebesaran Tuhan Iya. buat kita. Sahabat The Significant Woman, kita bisa mendengar bagaimana bahwa setiap kita tuh pasti punya masalah. Tapi kalau kita lihat masalahnya Ibu Vera, wow. Makanya tetap Bu kuat Debbie, dalam Tuhan. saya bilang begini loh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke tempat saya bilang begini sama bapak-bapak. Pak, cintailah istrimu. Ya. Di saya itu korban laki-laki saya bilang. Kalau bapak tidak sayang istri, berarti ingat Gerasa, ingat Bu Vera. Mau nggak istri taruh di sini? Saya gituin loh Bu. Sama bapak-bapaknya ketawa-ketawa. Bu Vera enggak lah, masa istri saya mau di sini? Allah. Kalau bapak nggak mengasihi dengan benar, loh emangnya kita tahu? Iya. Istri kita tiba-tiba depresi, betul nggak? Betul. Nah terus saya bilang sama ibu-ibu di saat kalian mendidik anak dan masalah ibu-ibu, ingat aja Gerasa. Kalau kalian tidak ada pengampunan, tidak ada kasih, akhirnya membuat kita sendiri yang rugi. Kalau dendam itu, kebencian itu tetap ada di hati kita, kita nggak bisa mengucap syukur ke Tuhan lewat masalah yang dihadapi. Bisa membuat otak kita koslet. Ingat lagi Gerasa, ibu-ibu mau nggak? Jadi saya bilang banyak pembelajaran hidup yang bisa kita terima di saat kita datang ke orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Betul Bu? Karena mereka perempuan, berarti kan seperti kita. Betul. Nah, masalah kita perempuan apa sih Bu Debbie? Kalau nggak masalah hati? Betul. Betul Bu. Saya selalu bilang loh Bu, kita perempuan di bawah menderita oke. Iya. Betul? Kita siap bilang sama suami, saya dukung kamu meskipun mungkin cuma makan bubur, makan kecap. Tapi kalau disakiti, udah susah selingkuh lagi, galak lagi. Wah, itu kan sudah all in. Aduh, semua nggak bisa terima. Nah, kan orang mentalnya beda-beda. Siapa bilang begini, wah hamba Tuhan juga nggak mungkin lah depresi. Siapa bilang Bu? Ya enggak. Karena hamba Tuhan tekanannya juga banyak. Banyak. Jadi orang mengalami depresi dia tidak pilih-pilih Bu. Iya. Bukan cuma milik orang maaf dengan ekonomi rendah atau yang Islamnya middle up, enggak. Semua bisa mengalami seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi, meresponi setiap yang ada. Jadi saya juga ajarin ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak sabar urus anak-anak, mikirin aja bagaimana saya 13 tahun urus mereka. Saya nggak kenal, betul asal usulnya. Dari mana? Dari mana? Ada dari jalan. Tapi mengapa dalam 13 tahun ini saya bisa bertahan? Kalau bukan karena kasih Tuhan dan saya melihat bahwa mereka itu adalah biji mata Tuhan. Ya pandanglah anak-anak biji mata Tuhan. Yang memang Tuhan taruh di kita keluarga suami istri. Jangan kita hanya bangga bahasa anak berprestasi, dengar-dengaran. Begitu anak-anak gak dengar-dengaran, kita orang tua bergejolak. Begitu juga ya istri lihat suami seperti itu kok akhirnya gak mengucap syukur. Kan ada Bu. Suaminya bilang begini, Bu Vera boleh dong taruh istri saya di Gerasa. Saya bilang, Pak, masa mau taruh di Gerasa? Masa Bapak cuma mau sayang dia pada saat dia lagi enak-enak, lagi baik? Saya percaya membuat dia juga depresi, ya mungkin salah satu pemicu Bapak. Sudah pasti. Aduh Bu, saya jadi takut Bu tidur dengan istri saya. Begitu juga istri, Bu, boleh taruh dong suami saya di Gerasa. Saya jadi takut Bu sama dia. Nah, gitu loh Bu. Ternyata memang kita bisa rentan dengan itu semua. Iya. Makanya Tuhan mengajarkan kita ya mengucap syukur. Iya, dan kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, itu kekuatan kita. Dan sebenarnya balik lagi tadi agak belum menjawab sih. Apalagi sekarang dengan 75 orang yang anak binaan Ibu. Betul. Nah itu ya itu tadi makannya kan yang cukup banyak sekali gitu. Betul. Nah, terus itu menstruasi kan ada juga kan butuh pembalut. Bu Liling, semua Bu Liling percaya nggak kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa? Percaya.
Saya pegang Berarti firman Tuhan. Berarti mesti lihat mujizat ya? Betul, ada mujizat Tuhan. Buli dan Bu Debbie, saya punya pengalaman. Saya orang Manado, suamiku Chinese. Tiba-tiba ada anak binaan bilang begini, Bunda kita mau masak tapi udah gak ada beras. Nah saya lihat berasnya Bu, tinggal sedikit lah, saya bisa genggam lah. Saya ngomong sama suami saya, Pap udah gak ada beras, mau gesek kartu kredit udah gak ada. Ya, tagihannya banyak, udah gak ada, udah mau patah-patah itu. Apa dia bilang begini, ya sudahlah. Kamu kan orang Manado, maksud lo? Ya udah kamu bikin bubur. Bubur Manado. Bubur Manado dan bubur Chinese beda. Bubur Manado itu sayur hijau-hijau yang banyak. Kalau bubur Chinese memang nasinya yang banyak. Jadi kamu kelola ya. Nanti yang hijau-hijau saya cari. Tenang saja. Aduh, dia ngomong begitu Bu. Di kebun tetangga. Ya udah, ya di kebun tetangga. Saya bilang, ya udahlah. Saya bilang, ya sudahlah. Terus saya bilang sama Binan, ya udah kita berdoa aja sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan kirim kita beras. Bu, dia udah gak ada duit nih. Ya udahlah, berdoa. Nah saya pergi pelayanan lah Bu. Keesokan harinya. Tiba-tiba, begitu saya sampai di tempat pelayanan ada orang yang telepon. Saya bilang, saya gak kenal. Kring. Bu Vera ya? Oh iya betul saya. Bu, ini ada berkat loh. Saya bawa beras ke rumah ibu. Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih. Wow. Akhirnya Bu, saya bilang sama suami saya, gak betul kan? Gak jadi bikin bubur. Nah itu loh Bu. Mujizat selalu terjadi ya di saat kita butuhkan betul. ya. Mujizat Tuhan selalu kita terjadi. hidup ya Bu. Tuhan kita hidup. Saya selalu bilang begini. Di saat kita menyatakan kebaikan Tuhan. Kebaikan itu juga Tuhan nyatakan. Ya, amin. Di saat kita menyatakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Dan pertama kita harus pegang. Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Makanya kita bisa bagikan kebaikan itu. Dan kebaikan itu akan tetap ada dalam hidup kita. Ya. Jadi akhirnya Bu ya saya bersyukur ke Tuhan sampai saat ini. Tuhan pelihara itu dengan sempurna. Dan gak pernah gak makan gitu loh Bu Dep. Iya, dan mereka makan 3 kali sehari Bu Dep. Bukan ditakar-takar. Nah, bukan ditakar yang segunung-gunung itu tadi. Betul. Dan 3 kali tetap kayak kita orang normal. Nasi saya gak batasi. Asal saya cuma bilang tolong jangan buang. Ini berkat Tuhan. Tapi kalau lauknya saya batasi lah Bu. Iya. Aduh kalau enggak kasihan orang. Antrian ke 40 selesai. Iya, kita aja di pesta kita bilang begini. Iya, enggak ada. Itu yang waras yang makan ya. Iya. Yang betul enggak Bu? Jiwa binaan ibu betul. ya. Kita istilahnya ke pesta, ya udahlah encip-encip. Tapi ternyata ke pesta juga kita enggak kebagian. Nah apalagi mereka yang istilahnya. Gak mikirin yang lain. Betul, enggak mikirin yang lain yang selama ini enggak nemu makanan gitu loh Bu. Tiba-tiba makanan di depan mata. Wah kesempatan nih. Diambilin semua. Nah jadi ya seperti itu Bu Debbie. Jadi saya lihat ambil benang merah gini ya. Ketika kita mau bergerak ya. Untuk mengasihi jiwa-jiwa. Yes. Tuhan itu buka jalan. Amin. Wah. Iya. Karena gini. Karena begini. Iya. Maaf, ibu kan tidak belajar untuk cara menangani ODGJ itu bagaimana. Betul. Tapi day by day Tuhan yang ajarin ibu. Iya. Betul Bu. Tuhan ajarkan saya melalui mereka. Iya. Akhirnya Tuhan mencerdaskan saya melalui mereka. Iya. Jadi betul Bu berlaku firman Tuhan. Iya. Tuhan bekerja itu dalam segala perkara. Amin. Bukan hanya dalam zona nyaman. Iya. Amin. Dalam ketidaknyamanan kalau toh memang respon kita baik, benar. Sesuai yang Tuhan mau. Tetap bertahan di masa-masa yang sulit. Amin. Orang bilang begini, oh Ibu Vera udah enak sekarang ya. Mau enak kayak saya, urus orang mereka. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau motivasi kamu supaya enak urus mereka, gak akan berjumpa dengan mujizat Tuhan. Iya. Karena motivasi sudah salah. Betul. Seringkali orang silau dengan kesuksesan orang. Tapi orang gak ngerti kenapa dia bisa. Awalnya Bu, jatuh bangun, air mata, semuanya. Berantem dengan suami. Digebukin, dicekek. Bu, pembantu kita kan gak mungkin dia bersihin kotoran. Iya. Ya kan? Udah kayak maaf kata. Pembantu yang udah bener-bener harus bersihin all in loh Bu. Dilakukan adakannya dalam kesendirian. Kalau ada orang bantu sih puji Tuhan. Tapi ada satu saat saya mengerjakan sendiri Bu. Dan itu gak gampang. Itu tantangan berat buat saya. Betul. Tapi ya pada akhirnya makanya saya bilang segala sesuatu kalau motivasi kita itu benar di hadapan Tuhan. Bahwa yang ada di pikiran kita, hati kita, jiwa kita adalah jiwa-jiwa. Di saat itulah Tuhan yang akan berkarya. Amin. Kita gak usah mikirin. Memang kita akan melewati proses. Iya.
Tidak boleh tidak, Bu. Justru dalam proses itu Tuhan mematangkan karakter kita. Kayak tadi Ibu bilang kan, akhirnya saya bisa gol karena akhirnya Tuhan yang mencerdaskan saya. Dari saya nggak punya background kan. Iya, Bu. betul. Makanya waktu mau mulai ya gimana nih hatinya, udah ketar-ketir aja. Betul. Karena mikir Tuhan saya nggak mampu, saya nggak punya basic apa-apa. Tapi saya percayalah firman Tuhan adalah jawaban dari semuanya. Amin. Nah Bu, apa pesan Ibu untuk keluarga-keluarga di rumah yang di dalamnya keluarganya ada yang mengalami ODGJ? Oke, ya pertanyaan yang bagus. Terima kasih Bu Debbie. Jadi pesan saya yang selama ini memang Tuhan izinkan saya melayani perempuan-perempuan ODGJ yang terlantar. Saya mau sharing buat semua teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan program ini ya, adalah kedepankan dalam hidup itu, kalau saya berprinsip dalam hidup ini yang saya mau share buat kita semua, kasih, penerimaan dan pengakuan. Oh, 3 itu ya? 3. Apapun keberadaan keluarga kita, kasihi dia. Amin. Ya, apalagi orang-orang yang memang Tuhan hadirkan dalam rumah tangga kita. Karena ODGJ yang kami layani, saya layani, dia kan punya keluarga. Punya ayah, ibu, dan anak, kakak dan adik. Ya, itu keluarga inti. Kasihi. Karena di saat kita mengasihi mereka, disitulah kita bisa melihat kebesaran Tuhan buat kita. Dan saya percaya di saat kita mengasihi, karena kita sudah merasakan kasih Tuhan. Amin. Kalau kita tidak merasakan kasih Tuhan, gak bisa Bu. Dan selalu saya katakan bahwa dalam hidup ini semua orang itu mau dikasihi. Jadi banyak juga akhirnya orang mengalami, dia bergejolak jiwanya, akhirnya dia dalam kondisi mengalami gangguan jiwa karena dia merasa dia tidak disayang. Ya, jadi kalau saya ya share ke keluarga, kalau toh memang ada yang mengalami seperti itu, kasihilah dia apa adanya. Amin. Ya, kedua, menerima. Bu, tidak ada alasan bagi saya untuk mengasihi orang saya nggak kenal kok. Tapi sekali lagi, karena saya tahu mereka tuh berharga. Amin. Mereka itu mulia dan Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kasih Tuhan juga bukan cuma bagi kita loh Bu. Bukankah Tuhan bilang aku juga menjangkau yang sakit kok. Dan berikutnya penerimaan. Menerima mereka tuh harus apa adanya. Ya meskipun istilahnya banyak apa-apanya. Ya, tapi harus terima. Seringkali kita hanya bangga dengan anak yang berprestasi. Kita terima, kita kasih aplaus, kasih penghargaan. Terus kalau anak yang begini, aduh orang tua ya udahlah, sudah kasih dia label yang kurang bagus. Jangan. Terima apa adanya. Dan pengakuan, dia itu berharga. Amin. Bahwa kalau Tuhan hadirkan dalam hidup kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Yang melalui kita untuk orang itu. Jadi tetap kuat, menerima, mengasihi, dan mengakui bahwa dia itu adalah bagian dari kita Ibu. Ya, seperti itu Ibu Luar Debbie. biasa. Kita diberkati sekali ya dengan sharing dari Ibu Vera hari ini. Terima kasih Bu. Sangat-sangat diberkati. Jadi kebutuhan manusia memang 3 itu ya. Dicintai, betul. Dicintai, dihargai, dan diterima. Iya. Coba meskipun kita mungkin berkelimpahan, kalau kita tidak dikasihi, gejolak nggak Bu Deb? Iya. Kita mau pelarian di mana? Mau keluar, tetap kita akan balik ke rumah. Nah di rumah itulah akhirnya kita bilang saya nggak disayang, nggak dikasihi. Tapi mungkin kita dalam kekurangan. Tapi kasih kita cukup. Ya, bagi suami, istri dan anak-anak. Kita saling menerima ya, kita saling membangun. Itulah luar biasa ya. Terima kasih loh. Sama-sama Bu Debbie dan Bu Li. Mungkin next time ya kita bisa lanjut lagi dengan cerita yang lebih luar topik biasa. yang lain ya. Kita boleh minta Ibu Vera untuk berdoa buat sahabat-sahabat Signifikan Woman yang sedang menyaksikan. Amin. Semua sahabat Signifikan Woman. Yang sudah menyaksikan program ini, apapun masalah yang saudara hadapi, saudara harus ingat ada Yesus yang lebih besar dari masalahmu. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan izinkan, karena semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya, kalau kita tidak mengucap syukur, kita marah dengan keadaan, jangan sampai itu berpengaruh ke jiwa kita. Nah, guyonan saya mau teman-teman ada di Gerasa, pasti nggak mau. Ya, lebih baik hidup kita jadi berkat. Amin. Meskipun banyak masalah. Kita percaya ada Yesus dalam masalah. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus di akhir program pada saat ini, kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan boleh beri bagi kami.
kami sharing tentang kasih Tuhan. Kami sharing tentang kasih yang Tuhan nyatakan buat kami dan kami impartasikan itu bagi mereka yang sangat membutuhkan. Bapa, biarlah setiap anak-anakmu yang menyaksikan program ini, Significant Woman, mereka boleh diberkati. Membuat mereka kuat, bertahan di dalam Tuhan meskipun begitu banyak tekanan. Karena tetap percaya bahwa Allah tetap hadir bagi kami meskipun dalam masa-masa tersulit sekalipun. Dan mungkin ada dari sahabat Significant Woman yang mengalami satu gejolak jiwa yang saat ini mungkin dalam tekanan, dalam masalah yang berat. Dan mungkin juga mengalami depresi. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan mereka. Dan dalam pendampingan keluarga, biarlah Tuhan keluarga tetap punya kasih, punya penerimaan dan pengakuan bagi pribadi yang mengalami goncangan jiwa. Kami percaya Tuhan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Berkati program ini, memberkati banyak orang, di mana semua orang akan dibangun imannya dan boleh melihat kasih dan kuasa Tuhan. Bahwa Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi kami di saat kami percaya dan menyerahkan hidup bagi Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan untuk tetap mengucap syukur apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kami bertiga yang sudah melayani. Tuhan memberkati kami, tetap pakai kami. Kami mau maksimalkan hidup kami Tuhan yang sementara ini untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang dibangun imannya. Dan terlebih lagi Tuhan, mereka boleh mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Devi dan Bu Lilin. Ya.